Saya pikir tuh cuma orang sekolah aja yang bisa salah jurusan. Nah, bikin channel ternyata bisa juga. Apa akibatnya saat kita salah menentukan jenis channel? Ya, nomor satu, nggak menguasai topik. Karena bukan berdasarkan minat, bakat, hobi, atau kesukaan, biasanya penguasaan topiknya kurang. Walaupun bisa diatasi sambil belajar, tapi kalau bukan karena passion, pasti kesulitan. Apalagi kalau kita nggak bisa beradaptasi, akan semakin sulit. Kalau kita nggak menguasai topik, biasanya mengakibatkan juga nomor dua. Baru bikin sedikit video, udah kehabisan ide. Beda misalnya kalau kamu suka dengan topik yang kamu bahas, biasanya akan paham banyak hal yang bisa kamu ceritakan. Kemarin saya ketemu Mas Bro yang datang ke Kopi Telu, pakai motor RX King, pakai kostum kebesaran klubnya lah, cerita-cerita, kemudian saya lihat channelnya. Isinya macam-macam gak karuan, bahas RX King, bahas HP, segala macam. Saya tanya, ini kok nggak bahas RX King aja sih, kenapa? Sampean pasti sering otak-otak mesin kan, tahu modifikasi, paham masalah harga, belum lagi komoditasnya, masalah touring gitu. Saya tanya, sering touring kan? Ya kalau touring sih gitu aja katanya. Siapa bilang, saat touring aja kita bisa ceritakan banyak hal. Masalah rute, tracknya, ada bengkel di mana buat emergensi, biar mesin adem gimana caranya, dan sebagainya. Oh iya ya, biasanya kalau touring itu kan mesti tahu tempat istirahat yang aman. Nah itu biasanya dicari teman-teman. Nah itu, penting nggak informasi itu? Wah penting banget katanya. Langsung ngebul kepalanya di banjar ide setelah saya pancing begitu. Jadi kalau kita paham topik channel kita, ide nggak akan habis. Nomor 3, gampang galau. Bentar-bentar pengen ganti topik. Karena channelnya udah salah pilih sejak awal, agak susah untuk menahan diri. Nggak betah atau nggak kerasan di topik yang udah coba dipilih. Bahkan dari nama channel pun kadang nggak beres-beres, bentar-bentar pengen ganti. Itu pertanda kamu sebenarnya nggak nyaman dengan channel pilihanmu. Oke? Nomor 4, cepat merasa gagal. Baru bikin channel sebulan, 2 bulan udah merasa gagal karena viewernya dikit. Banding-bandingin lagi dengan channel yang udah tahunan. Channel yang nggak sesuai dengan minat, ya gitu akibatnya. Membuat semangat, gampang kendor. Nomor 5, kesulitan produksi videonya. Topik nggak nguasain, ide nggak ada, ditambah kurang semangat, ya kan susah bikin videonya. Belum lagi kalau channel yang salah pilih itu kategorinya susah. Animasi, film pendek, prank itu jelas jenis channel yang butuh effort lumayan. Nggak tahu medan perang, main nyemplung, ya matilah kita. Oke, nomor 6, nggak enjoy. Bikin konten itu harus bikin kamu bahagia. Kalau ada yang mau nambahin akibat salah pilih channel itu apa, silahkan isi di komentar ya. Nah, kalau tadi akibatnya, sekarang penyebab kita salah pilih jenis channel itu apa? Ada beberapa nih. Pertama, ikut-ikutan. Temanmu bikin game, kamu ikutan. Tetanggamu bikin channel masak, ikutan. Mantanmu ngevlog, nggak mau kalah juga. Akhirnya kamu salah pilih. Nomor 2, AdSense oriented. Jadinya latah. Bikin channel tujuannya untuk AdSense itu nggak masalah. Tapi kalau itu yang ada di pikiranmu cuma duit, monet, bisa bikin salah pilih channel. Habis lihat temenmu gajian, bikin channel yang sama. Lihat berita ada YouTuber sukses, pengen bikin yang sama juga. Padahal mungkin kamu punya sesuatu yang bisa kamu share di YouTube yang punya potensi bisa rame. Dan ini nomor 3 yang sering kali terjadi, nggak sadar potensi. Waktu itu saya kedatangan Pak Bro yang jauh-jauh datang dari Bandung menemui saya di Kopi Telu. Pas saya bikin kopdar kalau nggak salah ya, ada banyak YouTuber yang datang lah. Saya tuh digeret kesana kemari buat diintegrasi. Sampai nggak ngeh ada bapak-bapak duduk sendirian cuma merhatiin. Saya tuh dicolek sama teman-teman event, Mas tuh dari tadi kok belum diajak ngobrol deh. Ya sudah, saya samperin akhirnya. Gimana Pak? Ya nih Mas, saya tuh mau nanya, kok channel saya nggak ketemu di pencarian? Saya inbox nggak dibalas-balas pula. Ya maaf lah Pak, saya ini orang susah, nggak bisa online terus. Nah, saya belum mau jawab pertanyaan tadi karena pengen tahu dulu channelnya bahas apa. Bapak tuh channelnya apa? Saya tanya gitu. Channelnya tentang Persib, berita Persib apa-apa gitu. Saya lihat video yang udah dibikin bentuknya slideshow, ditambah tulisan yang diambil dari berita online. Transfer pemain, hasil pertandingan, dan sebagainya. Kemudian itu saya tanya, Bapak tinggal Bandung? Iya. Penggemar Persib? Iya. Ikut komunitas Viking? Ya, ikutlah gitu. Ketua Viking teh saha, saya tanya gitu. Saya cuma ngetes aja sih, fans berat Persib harusnya tahu seluk-beluk mengenai klub itu. Kemudian saya kasih masukan tentang channelnya.
Kalau kontennya begini susah untuk rame Pak. Bapak ambil dari berita online kan, terus bikin slideshow kan. Iya Mas. Nah, saat Bapak upload video ini beritanya udah basi. Orang-orang teh udah pada ngelihat di berita online, di TV, di koran. Apalagi ini teh nggak ada videonya. Misalnya nanti bikin sendiri juga susah. Mau syutingnya juga gimana? Akhirnya Bapak itu bengong dan sepertinya udah lupa pertanyaan awal tadi. Raut mukanya galau, nggak nyangka malah channelnya saya bully. Nah, dari situ saya coba untuk menggali potensi apa yang Bapak ini punya. Akhirnya saya ajak ngobrol biasa dulu. Bapak kerja? Ya. Kerja di mana? Di pabrik, di garment katanya. Kerjanya shift-shiftan? Iya. Karena setahu saya pabrik garment itu kan biasanya kerja shift ya. Garmentnya produksi apa Pak? Bikin kaos Mas, kaos katun gitulah. Oh, yang combat 30S, 20S itu ya? Iya Pak. Nah, saya boleh tanya nggak Pak? Bosnya boleh nggak kalau karyawannya tuh jualan kaos? Wah boleh banget Pak katanya gitu. Pak lupakan bersip, Bapak bikin konten tentang kaos aja. Macam-macam kaos, usaha kaos, sablon kaos, kalian nanti Bapak jualan. Bapak jadi tangan pertama nih loh, karena dari pabriknya langsung. Nanti YouTube-nya rame, bikin videonya gampang, bisa sambil jualan pula. Coba itu aja Pak. Akhirnya udah sore, pamit pulang ke Bandung, saya kasih nomor WA saya. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak, nggak usah ragu-ragu. Mau WA, mau telepon silahkan. Dan sampai sekarang nggak ada kabarnya lagi. Jauh-jauh ke Jakarta dan pulang dengan pertanyaan mengapa channel saya nggak ditemukan di pencarian, tidak terjawab. Jahat saya ya, bukan ngasih jawaban malah saya suruh ganti channel. Pantesan nggak ada kabar lagi tuh mungkin saking keselnya ya. Ya mudah-mudahan lah dilaksanakan dan beliau sukses. Jadi kembali lagi nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Ada potensi di depan mata tapi seringkali kita tuh nggak sadar dan nggak kepikiran karena kejauhan mikirnya. Sekarang pertanyaannya nih, kalau udah salah pilih channel lalu bagaimana? Bikin channel bukan karena minat, bukan karena bakat, bukan juga karena passion. Apakah bisa berhasil? Saya ada contoh nih. Ini true story juga ya. Suatu hari lagi saya tuh ngopi-ngopi dengan youtuber di Kopi Tolu. Lagi asik-asiknya diskusi, tiba-tiba datang bapak-bapak Parubaya. Dengan pakaian rapi, dengan penuh sopan santun, beliau permisi mengenalkan diri dan langsung tanya. Pertanyaan beliau itu waktu itu adalah, dia tuh lagi diminta Google untuk verifikasi KTP. Karena beliau tuh takut salah, datang untuk menanyakan hal itu. Saya tanya-tanya dong, udah menetes siapa ya? Udah, dibuka HP-nya dan liatin saldonya. Ada sekitar 20 jutaan waktu itu. Langsung aja tuh YouTuber pemula yang lagi ngumpul di situ pada berkerumun ngeliatin. Pokoknya kalau ada asuran duit pada kepo lah. Ya sudah, saya tanya sekalian, channel ini tentang apa Pak? Otomotif. Saya review motor katanya. Oh Bapak biker? Bukan Mas. Punya showroom? Enggak. Punya bengkel? Enggak. Ikut monetize otomotif? Wah enggak juga Mas. Bingung dong saya. Kok bisa sih bahas otomotif Pak? Kemudian dia bilang, Mas, saya tuh nonton video Denji sih cuma 2 hal yang saya ingat bener. Topiknya fokus dan milih channelnya nggak usah yang jauh-jauh, yang di depan mata aja buat konten. Jadi dari sekian ratus video dia cuma ingat itu. Terus gimana? Di depan mata saya itu ada showroom motor. Ya udah itu aja saya bikin konten. Saya ke situ, saya syuting motornya pakai HP. Saya upload. Jadi bapak-bapak ini literary, bener-bener melaksanakan apa yang saya katakan. Di depan mata itu kan sebenarnya kiasan ya. Ini diartikan sebenarnya. Mungkin dia lagi nongkrong di pinggir jalan atau lagi di depan rumahnya, di depan matanya ngelihat showroom. Kemudian saya tanya lagi, lah emang Bapak paham motor? Enggak. Lah terus gimana bikin videonya Pak? Kan ada brosur Pak. Jadi saya syuting sambil baca brosurnya di belakang HP. Cerdas banget Mbak. Ini motor sekian cc, harga OTR-nya sekian, segala macam, knalpotnya, model segala macam dia baca dari brosur. Saya bilang cerdas banget Bapak. Dan ternyata rame Mas, nih tiap upload saya kasih nomor telepon showroomnya. Sekarang saya diteleponin showroom-showroom di daerah saya suruh review motor. Bapak ini nggak kekurangan bahan, malah pada antri minta direview. Nggak ngerti motor, bukan biker, nggak punya motor, apalagi ikutan komunitas. Bisa berhasil walaupun sebenarnya bukan bakat dan minat dia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena satu hal, just do it, dia jalanin aja. Sekarang terserah kalian, kalau merasa nggak cocok dengan channel yang kamu pilih sekarang, ya udah ganti aja. Dan pastikan benar kamu milih channel yang sekiranya cocok. Kalau masih memungkinkan diteruskan, walaupun bukan minat kamu, tapi kamu bisa beradaptasi seperti Bapak tadi, ya lanjutkan.
orang yang tidak pernah berubah pikiran tidak akan pernah mengubah apapun. Dari filmnya Darkest Hour yang habis saya tonton, Winston Churchill dari Perdana Menteri Inggris. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.